kita kembali tersambung dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting melalui sambungan virtual. Selamat siang, Bang Jamin. Selamat siang, Mas Jason dan Mbak Widya. Jangan bosan ya Bang Jamin Ginting. Ini mengulas tentang sesaat lagi kita akan mendengarkan keterangan saksi yakni Pak RT Susi yang pada saat itu kita ingat sekali menjadi kontroversi dalam tanda kutip dan juga sampai memantik begitu emosi hakim yang mengingatkan berkali-kali bahwa bila memberikan keterangan palsu akan ada konsekuensi hukum yakni 7 sampai 9 tahun penjara. Logikanya dengan pernyataan seperti itu Susi ini akan menentukan sikap begitu ya Bang Jamin Ginting. Dan tadi juga dikatakan bahwa sebetulnya memungkinkan tidak dikeluarkan dulu terlebih dahulu bahwa terdakwa atau saksi lainnya ketika Susi memberikan pernyataan nanti kepada majelis hakim. Silakan Bang Jamin. Ya, Mbak Widya dan Mas Jason, tadi sudah kelihatan waktu pertama kali sidang ada hubungan relasi yang kasat mata kita lihat Susi langsung menyatroni ya atau nyelonong begitu masuk ke pada tuannya ya, yaitu Ibu Putri dan juga FS. Karena dikhawatirkan keterangannya yang berhadapan langsung nanti dilihat oleh FS dan juga PC ini akan mengakibatkan keterangannya jadi berubah-ubah begitu. Nah untuk itu di KUHP itu ada di pasal 173 mengatakan hakim itu bisa mendengarkan keterangan saksi ini ya tanpa hadirnya terdakwa untuk tertentu ya. Jadi terdakwanya nanti disuruh keluar dulu gitu ya. Karena dia takut untuk melihat, kalau dia lihat bisa-bisa nanti khawatir jiwanya terancam gitu ya. Dia bisa jadi resiko bagi diri dia. Maka secara psikologis terdakwanya disuruh dulu keluar dulu ya terdakwa. Ini ada keterangan dari saksi yang mau dia terangkan tapi dia tidak mau didengar langsung dihadirkan di situ, jadi dia bisa di luar. Nah tetapi setelah dia memberikan keterangan terdakwanya harus masuk kembali dan hakim memberitahu apa yang disampaikan tadi oleh saksi tersebut, perihal keterangan apa dikasih tahu kepada terdakwa begitu. Jadi waktu hanya bedanya waktu dia memberikan keterangan dia nggak langsung berhadapan, bertatap mata langsung dengan terdakwa itu ya. Nah, setelah dia masuk, hanya hakim nanti yang menerangkan apa yang diterangkan saksi tersebut. Nah, bisa dilakukan seperti itu. Begitu. Ya, Bang Jamin, tapi kan kalau kita lihat alasan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahkan beberapa kali juga menggabungkan terdakwa, menggabungkan beberapa saksi dengan alasan ini untuk menghemat waktu persidangan. Apakah kalau misalnya dilakukan seperti itu, dikeluarkan dulu terdakwa lain atau saksi lain baru dimasukkan ke ruang sidang lagi, baru dikasih tahu apa yang dijadi keterangan oleh saksi, ini akan memakan waktu yang lebih lama secara mekanisme persidangan ya Bang Jamin? Ya, kalau saksi-saksi yang lain kan tidak ya. Saksi-saksi yang lain kan tidak ada terlalu terpengaruh terhadap kuasa relasi kan. Yang saksi yang dua ini aja yang sangat dikhawatirkan ya terkait karena dia masih menerima upah contohnya ya. Masih menerima gaji dan masih bekerja di rumahnya walaupun tuannya nggak ada di rumah tapi pengaruhnya tetap ada lah tentunya begitu. Nah, jadi waktu dia memberikan keterangan ini dia hanya khusus untuk keterangan tertentu aja, bisa jadi nggak semua keterangan ya, hanya khusus untuk keterangan tertentu atas permintaan hakim, terdakwanya bisa dikeluarkan dulu. Dan untuk saksi ini, tapi saksi-saksi yang lain tentu tidak begitu. Jadi untuk beberapa keterangan saja. Jadi saya kira ini nggak berpengaruh lah, nggak begitu banyak lah waktu yang terbuang karena terdakwanya bukan pulang atau dikembali lagi ke tahanan, hanya di luar gitu, di luar untuk tidak mendengarkan ya, keterangan ini secara teknis saja dari segi psikologi begitu ya untuk tidak memberikan tekanan kepada saksi Susi. Bang Jamin, ini berkali-kali hakim kemarin menegur begitu saksi Susi karena memang sudah katakanlah sudah mencium indikasi kebohongan atau inkonsistensi sampai ada kata-kata kamu kalau bohong konsisten begitu ya. Hakim mengatakan demikian. Kalau misalnya nanti dalam pernyataan terbaru saksi Susi masih diindikasikan atau masih terindikasikan berbohong, tidak menutup kemungkinan ketika statusnya berubah dari saksi menjadi terdakwa juga, Bang Jamin. Ya, itu aturan hukum memang mengatakan begitu ya. Di pasal 174 itu dikatakan kalau saksi memberikan keterangan yang diduga keterangan itu palsu dan hakim atau jaksa sudah mengingatkan dia untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya tetapi dia tetap
bersikukuh untuk memberikan keterangan yang palsu tadi, maka hakim bisa memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menahan orang tersebut didasarkan ketentuan pasal memberikan keterangan palsu di bawah sumpah ya, di pasal 242. Itu bisa dilakukan. Sayangnya saya nggak tahu ini Susi ini orang yang sama sekali tidak tahu hukum atau tidak. Tapi untuk kasus yang kedua, yang pemeriksaan yang kedua ini, saya kira dia cukup mengerti begitu ya. Kalau sidang pertama mungkin karena masih pertama kali sidang dia sudah nggak tahu ya terkait dengan adanya sanksi pidana seperti itu, atau orang lain tidak pernah memberitahukan kepada dia begitu, sehingga apa yang di-mention di kepalanya yang dia dapatkan dari mana-mana untuk mengarahkan dia memberikan keterangan sesuatu yang nggak benar sehingga dia mengucapkan itu begitu. Nah tapi sekarang dia sudah terikat dengan keterangannya di kesaksian di Baradae. Jadi dia nggak bisa lagi menghindar dari kalimat-kalimat atau kata-kata yang berbeda dengan apa yang sudah dia sampaikan di keterangannya di Baradae. Kalau dia berubah berarti ada sesuatu yang nggak benar. Keterangan yang hari ini atau karena waktu diberikan waktu Baradae, berarti ada sesuatu yang bohong dia sampaikan. Dia juga yang menyampaikan. Berarti dia ada yang palsu dari keterangan tersebut dan itulah nanti akan dibuktikan. Saya nggak tahu ini bagaimana Susi nantinya memberikan keterangan ini, apakah tetap konsisten sesuai dengan keterangannya di Baradae atau balik lagi ke BAP ya. Nah kalau dia balik ke BAP tentu ini jadi masalah besar saya kira bagi hidupnya gitu. Baik, tapi Bang Jamin, kalau menurut Bang Jamin sendiri sebagai pakar hukum melihat keterangan dari Susi misalnya dan juga keterangan dari Daden yang diindikasikan inkonsisten ini, memang benarkah ada inkonsistensi di situ atau mereka ini juga terpengaruh faktor-faktor lain? Misalnya ada yang bilang namanya juga mungkin, mohon maaf, PRT, mungkin tingkat pendidikannya atau kemampuan komunikasinya juga tidak bisa disamakan, makanya dia mungkin nervous atau gugup. Apakah faktor-faktor itu juga mempengaruhi tekanan atau pressure secara psikologis, Bang Jamin? Ya, pengalaman kalau kita lihat realita orang yang pendidikannya tidak tinggi atau menengah begitu ya, biasanya mereka justru lebih luas gitu untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan kalau nggak ada settingan gitu loh, kalau nggak diarahkan, kalau tidak diancam, jadi mereka bebas. Nah, kita bisa lihat apa yang disaksikan kemarin ya, supir ambulan yang saya kira dia juga pendidikannya biasa-biasa saja ya, supir ambulans yang membawa mobil ambulans ya. Kita lihat di situ bagaimana dia dengan leluasa, sangat gamblang menceritakan apa yang dia alami, apa yang dia lihat, karena dia tidak mempunyai beban di situ untuk memberikan keterangan yang dipikirkannya di settingan begitu. Nah, ini harusnya Susi kalau sudah berulang-ulang melakukan suatu kegiatan pekerjaan di rumah tersebut ya, kan rutin ya pekerjaan itu dilakukan di rumah tangga ya, dan kejadian pada saat itu juga dia masih baru, tentunya masih hafal ya, artinya masih ingat begitu. Kalau nggak ada beban, saya kira dia pasti lancar ngomongnya ya. Nggak mungkin dia mempunyai waktu jeda kalau dia bertanya. Nah, kalau biasanya kalau orang sudah ditanya masih berpikir panjang, punya waktu jeda, lalu lihat kiri lihat kanan ke atas, itu biasanya orang kecenderungannya lagi berpikir untuk menjawab sesuatu yang tepat atau bisa juga menjawab yang sesuai dengan apa yang dipikirkannya sebelumnya yang sudah disetting begitu. Nah itu bisa terjadi gitu. Tetapi sayangnya kan karena pengetahuan dia untuk memberikan keterangan di pengadilan nggak begitu sering ya, dan baru kali ini, jadi dia bingung sendiri waktu dia memberikan keterangan sesuatu dikaitkan dengan keterangan lain, jadi goyang begitu. Jadi makanya hakim tadi dikatakan kalau bohong itu harus konsisten katanya. Karena hakim udah tahu ya, karena dia kan pengalaman dia sebagai hakim memeriksa orang kan sudah puluhan tahun saya kira, jadi dia cukup paham. Sudah Jadi, terlatih sebetulnya ya, melihat gestur dan lain sebagainya. Yang juga menarik Bang Jamin dan juga Jason, ingatkah pada saat itu majelis hakim mengatakan bahwa kamu kenapa ngomongnya seperti terbata-bata begitu? Apakah kamu memakai alat bantu dengar bahkan memakai earpiece begitu yang terkoneksi dengan seseorang yang mungkin akan memberikan instruksi tertentu? Dalam hati saya ini apakah memang pertanyaan pancingan begitu dari majelis hakim atau memang pernah ada kasus
kasus serupa sampai akhirnya hakim mengangkat atau menyinggung terkait hal pemakaian alat bantu dengar ini, Bang Jamin? Ya, saya kira itu nggak boleh kan saksi nggak boleh diarahkan. Justru kalau saksi diarahkan untuk memberikan keterangan palsu, kalau saksinya dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, orang yang menyuruh melakukan kena pasal 55. Dia orang yang menyuruh melakukan memberikan keterangan palsu juga dipidana sama dengan pelaku gitu ya. Jadi saya kira nggak ada orang yang berani untuk bisa memberikan, kalau ngasih pengarahan terkait dengan proses persidangan waktu memberikan keterangan sebagai saksi mungkin ya nanti saksi harus begini-begini. Tetapi kalau mengarahkan dia untuk memberikan keterangan palsu yang berbeda, itu resikonya apakah dia seorang lawyer, apakah dia seorang yang umum, sipil biasa, itu juga risikonya cukup besar ya. Saya kira kalau sampai nanti orang tersebut benar dikenakan pidana begitu memberikan keterangan. Perlu kami koreksi palsu. Bang Jamin, mohon maaf pada saat itu tim jaksa penuntut umum begitu yang menanyakan kepada Susi bahwa apakah kamu memakai alat bantu dengar, karena ya mengingat terbata-batanya pernyataan dari saksi Susi. Iya. Nah, Bang Jamin, selain adanya tudingan atau pertanyaan terkait dengan penggunaan earpiece, ini yang juga menarik adalah persidangan kemarin Richard Eliezer. Saya jadi teringat statusnya kan adalah justice collaborator. Dengan adanya saksi-saksi yang dihadirkan dengan saat ini, dengan keterangan-keterangan yang akan digali oleh para hakim, kira-kira kalau secara pemetaan ini akan lebih memberatkan atau justru meringankan Richard Eliezer sebagai justice collaborator? Ya, harusnya kalau di ketentuan pasal 10 dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dia itu harus mempunyai perlakuan khusus, disidangkan secara berbeda, ya, karena perlakuannya juga berbeda. Nah, kalau disidangkan dengan pihak lain, ya walaupun kenyataannya saksi itu tidak begitu relevan ya terkait dengan para terdakwa ini, tetapi dia mempunyai hak gitu, dan hak itu harus diakomodir, tidak dengan alasan contohnya peradilan yang biaya ringan, murah dan sederhana ya, tapi karena status yang sudah dia sandang itu harus diperlakukan berbeda. Karena kan bahaya juga, dia sudah mengungkapkan suatu kejahatan yang lebih besar, lalu dia bersebelahan atau bersamaan dengan orang yang dia ungkapkan ya kejadian tindak pidana itu, walaupun itu sama-sama ajudan ya. Tapi aturannya memang begitu. Jadi dengan keadaan seperti sekarang ini disidangkan secara bersamaan, ya justru kalau menurut saya merugikan kedudukan dia sebagai justice collaborator karena dia tidak punya waktu. Anda bayangkan aja ya, waktu sidang yang begitunya, untung kalau cuma 5 orang kemarin ya, kalau sampai ada 12 itu saya kira setiap PH ya, penasihat hukum dengan 3 terdakwa tidak cukup waktu untuk bertanya lebih dalam lagi ya. Jadi kalau menurut saya sebaiknya dipisahkan kalau khusus untuk GC begitu. Oke, baru juga kita mendapatkan informasi yang masuk ke redaksi kami, Bang Jamin, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel ini akhirnya menolak eksepsi atau nota keberatan Arif Rahman Arifin yang merupakan terdakwa kasus obstruction of justice terkait pembunuhan berencana terhadap Yosua. Ini berarti Arif Rahman Arifin ini merupakan satu dari 6 polisi begitu ya yang didakwa terlibat dalam obstruction of justice pembunuhan berencana. Apa impactnya terhadap perguliran kasus yang sedang kita akan nantikan saksi berikutnya memberikan keterangan, Bang Jamin Ginting? Ya, ini terakhir ya, maksudnya ini obstruction of justice terdakwa yang terakhir diputus eksepsinya ya. Saya kira dari awal juga sudah diketahui kemungkinan untuk ditolak eksepsinya besar sekali dan kenyataannya seperti itu begitu. Berarti sidangnya ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Ya, tadi saksi-saksi yang akan diperiksa tentu tidak jauh berbeda dengan saksi-saksi yang sudah pernah diperiksa oleh beberapa terdakwa lainnya terkait dengan dakwaan yang sama, obstruction of justice. Cuma ini belakangan ya. Saya kira tentu bagian dari pemeriksaan ini akan memakan waktu juga gitu karena berbeda-beda timingnya ya. Bisa jadi nanti jaksa juga atau hakim juga menyatukan pemeriksaannya dengan yang lain.
atau menunggu dengan yang lain. Karena menurut saya ini kan bagian yang sama ya dengan beberapa obstruction of justice yang lain. Cuma memang pemeriksaannya aja yang terakhir karena kemarin itu kalau nggak salah dia terakhir mengajukan eksepsi ya dalam persidangannya itu. Saya kira ini akan lebih samalah dengan nggak jauh berbeda saya kira dengan yang lain begitu. Baik, kita melihat terdakwa ini semua eksepsinya ditolak begitu ya. Dan pertanyaan berikutnya adalah apa babak baru berikutnya selain dengan pemeriksaan saksi yang sudah bergulir hingga hari ini.